Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam semoga tertuju pada Rasulullah SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan ini sampai hari yang terakhir, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Karenanya kita harus mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Banyak amalan-amalan yang disunahkan di bulan Ramadan ini. Karenanya kita harus bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan ini. Apa amalannya? Amalan yang pertama tentunya adalah berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan dilakukan dari mulai azan subuh sampai waktu maghrib, sampai azan maghrib. Bagi anak-anakku sekalian yang masih belum kuat berpuasa sehari penuh, maka berlatihlah berpuasa. Sehingga secara bertahap latihan itu bisa mengantarkan kalian untuk bisa berpuasa sehari penuh, dan itu adalah istimewa. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha ini boleh dilakukan jam 7, jam 8, jam 9, sampai batasnya sampai jam setengah 11. Berapa bilangan rakaatnya? Boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 12 rakaat. Apa keutamanya? Keutamaannya adalah orang-orang yang rajin melakukan sholat duha, maka akan dimudahkan mendapatkan rezeki. Rezeki yang masih berada di langit maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang ada dalam tanah akan dimunculkan, didekatkan kepada kita. Rezeki yang masih jauh dari kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk kita dapatkan. Karenanya rajinlah untuk melakukan sholat duha sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sangat dianjurkan untuk dilakukan di masjid. Karenanya lakukan sholat 5 waktu di masjid, baik sholat duhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, ya, dilakukan di masjid. Karenanya orang-orang yang rajin melakukan sholat di masjid akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sholat bersama ayah kalian atau kakak kalian. Ketika adzan berkumandang, segera bergegas ke masjid. Semoga kita termasuk orang-orang yang semangat untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid. Yang keempat, sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setelah kita melakukan sholat isya. Ketika kita melakukan sholat isya bersama imam di masjid, kemudian kita melakukan sholat tarawih. Ada yang melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat, sehingga berjumlah 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 23 rakaat. Imamnya memimpin dengan 20 rakaat, kemudian ditambahkan 3 rakaat salat witir. Tidak apa-apa. Kita boleh melakukan 11 rakaat, boleh juga melakukan yang 23 rakaat. Keutamaannya, siapa yang melakukan sholat tarawih dan witir dari mulai takbiratul ihram yang pertama sampai rakaat witir yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat orang itu sholat sepanjang malam. Luar biasa, ya. Karenanya kita harus sholat tarawih bersama dengan imam, dari mulai rakaat pertama sampai rakaat witir yang terakhir. Berikutnya, amal yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah sahur, ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tasaharu, sahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Fisik kita dikuatkan, ya, kemudian badan kita menjadi sehat sehingga kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik. Berikutnya,
Yang keenam, tadarus. Tadarus, anak-anak sekalian, bagi yang sudah selesai buku jilid, atasin, ya, maka bisa bertadarus 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, atau bahkan 1 juz. Luar biasa yang bisa menyelesaikan 1 juz sehari. Tapi bagi anak-anak yang kelas 1 ya, atau kelas 2 yang belum selesai buku atasin, maka bisa dilakukan dengan membaca buku atasin 1 lembar atau 2 lembar. Sama dengan tadarus. Kemudian yang ketujuh, birrul walidain, membantu orang tua. Membantu orang tua luar biasa, membuat bahagia orang tua. Ketika orang tua bahagia, maka Allah akan menjadikan senang. Karena itu, buatlah senang Allah dengan cara kita membantu orang tua. Kemudian yang kedelapan, infak. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa infak yang terbaik adalah infak di bulan Ramadan. Karena itu berinfaklah. Karena infak yang terbaik adalah infak di bulan Ramadan sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir anak-anak sekalian, kultum. Guru-guru kalian sudah bersemangat untuk memberikan kultum, untuk berbagi ilmu kepada kalian. Semoga kita dimudahkan untuk menyimak kultum sehingga kita dipenuhi keberkahan dengan ilmunya Bapak Ibu guru, dan semoga kita menjadi anak-anak yang soleh. Demikian dari Pak Farid, Amalia Ramadan. Semoga kita dikuatkan untuk bisa mengisinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.